Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Hadi, NIM 2012120016, kelas TD 1A, Prodi Teknik Komputer, mata kuliah Fisika Dasar Universitas Bina Dharma Palembang. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang gerak benda pada bidang miring. Dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memahami tentang gerak pada bidang miring dan syarat untuk ujian akhir semester. Pada video ini juga nanti saya akan mempraktekkan bagaimana sih sebuah benda bergerak pada bidang yang miring. Langsung saja masuk pada pembahasannya. Dinamika partikel adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak. Pada modul ini, benda masih dianggap sebagai partikel, artinya benda hanya dilihat sebagai satu titik pusat massa saja. Untuk itu, gerak translasi saja yang akan diperhatikan. Dengan demikian, massa katrol diabaikan, karena katrol bergerak lingkar. Karena massa katrol diabaikan, maka momen inersia kontrol juga diabaikan, sehingga kontrol mengalami kesetimbangan momen. Tegangan tali sebelum dan sesudah lewat kontrol sama. Dasar untuk menyelesaikan persoalan dinamika partikel di atas adalah hukum Newton 1, 2, dan 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Ada beberapa gaya yang harus dikenal di bab ini. Antara lain gaya normal bersimbol N, gaya gesek bersimbol F, tegangan tali bersimbol T, gaya berat W sama dengan mg, dan lain-lain. Bila suatu benda bergerak pada suatu bidang di mana bidang tersebut tidak licin, maka akan timbul gaya gesek. Gaya gesek timbul karena permukaan dua bidang yang bersentuhan. Arah gaya gesekan pada benda berlawanan dengan arah gerak benda besar. Gaya gesek dipengaruhi oleh benda dan koefisien gerak. Gaya gerak terdiri dari 1. Gaya gesek statis Fs, yaitu gaya gesekan yang terjadi pada benda diam. Fs sama dengan Tn. 2. Gaya gesekan kinetis Fk, yaitu gaya gesekan yang terjadi pada benda bergerak. Fk sama dengan Tn. Untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi praktek. Di sini alat dan bahannya adalah stopwatch, meteran untuk mengukur panjang lintasan, satu set beban seadanya, dan lintasannya. Oke, untuk cara kerjanya sendiri adalah nanti beban ini ditaruh di sini, dilepaskan, dan diukur seberapa waktunya untuk menempuh sampai lagi jatuh, yaitu dicatat di sini. Ini untuk bebannya, anggap saja 1 kg. Ini untuk lintasannya, nanti kita ukur. Oke, setelah saya ukur tadi dengan panjang lintasan 70 cm dan bobot anggap saja 1 kg, berapakah waktu yang akan ditempuh? Langsung saja kita hitung.
Oke, 1 2 3. Waktu yang pertama itu 1,44 detik untuk percobaan yang pertama. Lanjut ke percobaan 2. Ini stopannya kosong lagi ya. Oke, 1 2 3. Untuk percobaan yang kedua sih waktunya nggak terlalu lama sih. Untuk percobaan yang kedua serius waktunya nggak terlalu lama, 1,63 detik. Kita catat lagi. Oke, ini untuk percobaan yang terakhir dengan sudut kemiringan 30 derajat dengan panjang lintasan 70 cm. Oke, langsung saja kita mulai. 1 2 3. Oke, percobaan yang ketiga enggak jauh beda waktunya, 1,81 detik. Langsung saja kita pindah ke lintasan yang lebih lebar lagi dengan lintasan 80 cm. Oke, berlanjut ke lintasan kedua, lintasan 85 cm. Ini percobaan pertama. Oke, kita mulai. 1 2 3. Percobaan pertama dapat waktu 1,69 detik. Oke, ini untuk percobaan yang kedua. 1 2 3. Waktunya 1,82 detik. Oke, kita langsung ke percobaan ketiga. Ya, langsung saja ke percobaan yang terakhir. 1 2 3. Di percobaan terakhir waktunya sama dengan percobaan yang kedua, 1,81 detik. Oke, setelah kita melakukan praktek gerak benda pada bidang miring, ini hasil dari praktek yang kita lakukan tadi. Untuk lintasan kayu dengan massa benda 1 kg dengan lintasan yang panjangnya 70 cm, percobaan pertama jatuh pada 1,44 detik.
percobaan kedua 1,63 detik, percobaan ketiga dan 1,81 detik. Untuk rata-ratanya dari lintasan yang panjangnya 70 cm adalah 1,62 detik. Untuk yang kedua 85 cm, percobaan pertama 1,69 detik, percobaan kedua 1,82 detik, percobaan ketiga 1,81 detik. Sama dengan percobaan ketiga dengan panjang lintasan 70 cm. Dengan berat yang sama 1 kg, rata-ratanya 1,77 per detik. Mungkin inilah video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.